Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mata pelajaran fikih tentang Hari Raya Idul Adha. Tahukah kalian kapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha? Nah, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Apa sih Idul Adha itu? Idul Adha berasal dari kata idul yang artinya kembali dan adha yang artinya berkurban. Jadi Idul Adha memiliki arti kembali berkurban. Pada peristiwa itulah Nabi Ibrahim bersedia untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail untuk Allah. Dan sembelihannya itu digantikan oleh Allah berupa domba. Idul Adha juga disebut Hari Raya Haji, karena pada saat itulah sebagian umat Islam melaksanakan ibadah haji di Mekah. 2 hari sebelum Idul Adha, umat Islam disunahkan untuk melaksanakan puasa, yaitu puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah dan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun niat puasa Tarwiyah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah tarwiyah esok hari karena Allah Ta'ala. Adapun niat puasa Arafah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumi arafata lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Ta'ala. Pada malam hari raya Idul Adha, seluruh umat Islam mengumandangkan takbir. Selain itu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sebelum masuk ke materi tentang tata cara sholat Idul Adha, Bu Guru jelaskan tentang amalan-amalan sunnah Idul Adha sebagai berikut. Mengumandangkan takbir. Mandi terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Adha. Memakai wangi-wangian, memotong kuku, dan memotong rambut. Memakai pakaian yang paling baik, bersih, dan suci yang dimilikinya. Berjalan kaki menuju tempat sholat Id bagi yang mampu. Selain itu, dianjurkan juga berangkat lebih awal agar mendapatkan syaf yang paling depan. Tidak makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Adha. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat, namun tidak seperti sholat 5 waktu, ada perbedaannya, yaitu di niat dan anjuran bertakbir. Tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama, niat sholat Idul Adha. Usolli rok'ataini sunnatal li'idil adha ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melaksanakan sholat sunnah Idul Adha sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah, takbir lagi hingga 7 kali pada rakaat pertama. Di sela-sela takbir membaca tasbih. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah dan dianjurkan membaca surat Al-A'la. Berlanjut ruku hingga berdiri. Yang keempat, pada rakaat kedua takbir lagi sebanyak 5 kali. Di antara takbir sebagaimana dijelaskan pada poin kedua. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Al-Ghasyiyah hingga salam.
Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu penyembelihan hewan kurban berupa unta, sapi, ataupun kambing. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 dan 3 hari setelahnya. Ketiga hari itu disebut hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan pada tanggal itulah dilarang untuk berpuasa. Lalu bagaimana hukum berkurban? Hukum berkurban adalah sunnah mu'akkad. Tata cara menyembelih hewan kurban: menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, membaca basmalah, membaca sholawat Nabi, dan membaca doa.